Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Mei 2024. Saudaraku, sudahkah kita ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita di pagi yang cerah ini? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesta Santo Matius Rasul. Mengasihi dan mengampuni. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, bacaan yang kita ambil yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjut dengan ayat 20 sampai dengan 26, dan Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih, setiap insan manusia saudara pasti membutuhkan dikagumi, dicinta, dipelihara, dijaga, disembuhkan, dan dikasihi. Kita juga butuh diterima, ditemani, diampuni, didamaikan, didampingi, dimengerti, ditolong, dihargai, dibimbing, dan dihibur, saudaraku. Semuanya itu merupakan kebutuhan dasariah dari setiap insan. Dan untuk memperoleh semuanya itu, saudaraku yang terkasih, dalam diri kita pun terlebih dahulu memiliki hati yang penuh kasih dan hidup dalam kasih Allah. Seperti Allah sampaikan dalam Injil hari ini, saudara. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Yohanes 15 ayat 9. Bagaimanakah sikap hidup dari setiap kita di dalam Kristus yang hidup dalam kasih Allah? Injil hari ini, Sang junjungan kita, Sang baginda Tuhan kita Yesus Kristus memberi perintah kepada kita, saudara. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian. Yohanes 15 ayat 12. Dikatakan oleh Yesus juga, kalau kalian menjalankan perintah-perintahku, kalian tetap setia kepada kasihku. Sama seperti aku tetap setia kepada kasih Bapa karena menjalankan perintah-perintahnya. Yohanes 15 ayat 10. Nah, saudaraku yang terkasih, sudahkah kita menjalankan perintahnya untuk hidup saling mengasihi, saudara? Seturut dengan itu, kita juga, saudara, dituntut untuk meneladani kasih Allah dengan mengasihi sesama. Jujur memang, saudara, tidaklah semudah itu kita mengasihi sesama kita, saudara. Apalagi mereka telah menyakiti, melukai hati kita, saudara. Tetapi, saudara, di sini kita dituntut untuk membuka hati yang tulus dan dituntut untuk pengorbanan dalam melakukan kasih itu. Yesus sendiri mengasihi kita dengan tulus, yang mengorbankan dirinya untuk mengalami penderitaan hingga di atas kayu salib, saudara. Di sini Yesus Tuhan mengajarkan kepada kita akan kasih yang berstandarkan agape. Kasih agape adalah sifat Allah, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Kasih agape bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan. Bukan, saudara, melainkan gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan. Kasih berhubungan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosional. Mengasihi seseorang berarti kita mentaati perintah Tuhan Allah demi kebaikan diri kita sendiri, juga kebaikan orang lain, dengan mengupayakan menciptakan damai sejahtera, pemulihan, dan kesembuhan. Inilah sikap seharusnya yang dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Kalau seorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, orang itu pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya
tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ingat saudara, kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kasih kepada Allah harus dinyatakan dalam tindakan iman yang nyata saudara, dengan mengasihi sesama, mengampuni, dan tidak mengingat-ingat akan kesalahannya lagi. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam perenungan pagi ini saudara, yang bertepatan dengan perayaan Santo Matius Rasul, kita mau merefleksi diri kita masing-masing saudara. Bagaimana kasih yang ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita melakukan tindakan nyata kasih itu? Apakah kita sudah mengasihi sesama, sekalipun dia telah menyakiti kita, melukai hati kita, dengan tanpa melihat siapa orang itu, apa kedudukannya, posisinya, dari suku mana? Apakah saya telah mengasihi dia? Mau memaafkan, mengampuni, dan melupakan kesalahan-kesalahan mereka yang telah menyakiti hatiku dan melukai hatiku. Biarlah kasih itu selalu mengalir terus di dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengasihi, mengalirkan kasih itu kepada semua orang, seperti halnya kasih Yesus yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.